Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah tentang seorang wanita muda yang hilang kesadaran habis minum-minum dengan temannya yang mengakibatkan hilangnya nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I'm Jeremy Chipchase, father to Inja and her 3 siblings, Harry, Lulu and Pia. For 20 years, myself and her mother Sue loved India. We love her now and we will always love her. Even though we will never experience her smile, her laughter, her caring again, her photographs will adorn our walls, the memories of her 20 years will live on and her spirit will always be in our hearts. On realising that I would never walk India down the aisle, I'm sure that I and other family members will continue to have moments like this of pain, anguish, emotion until we take a last breath. India Chipchase sebetulnya bisa menjadi seorang supermodel dengan rambut hitamnya yang panjang, wajah cantik dan mata birunya. Tetapi dia bertekad untuk membantu orang-orang yang sakit. Dia ingin menjadi seperti ayahnya yang mempunyai profesi di bidang medis. India lahir tepat di malam Natal pada tanggal 24 Desember 1995 dari pasangan Susan dan Jeremy. Dia memiliki 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki yang juga sangat dekat dengannya. India seperti kebanyakan wanita muda pada umumnya, menyukai mode, bersosialisasi dengan teman, foto selfie dan pergi berlibur. Dia juga sangat menyukai musik. Penyanyi favoritnya seperti One Direction, Justin Bieber, dan Robbie Williams. India juga seseorang yang sangat perhatian dan protektif ke keluarganya. Dia adalah seseorang yang populer dan memiliki banyak teman pria dan wanita. Beberapa bahkan dia kenal sejak kecil. Temannya mengatakan kalau dia memiliki kepribadian yang menyenangkan, baik hati dan juga humoris. India sangat senang ketika dia lulus tes mengemudi dan sempat bercanda kalau dia tidak perlu naik bus lagi. Selagi bersekolah, dia juga bekerja part-time sebagai pelayan bar. Ketika kamu melihatnya, kamu seperti melihat seorang gadis yang memiliki segalanya dalam hidup. Namun India tetap rendah hati, tidak besar kepala, peduli dengan orang lain dan memiliki hati yang besar. India mempunyai seorang pacar bernama Evan Rehana, seorang bintang rugby masa depan. Mereka sudah berpacaran sejak SMA. Namun sempat putus saat Evan pindah ke Prancis untuk ikut ayahnya yang bekerja di sana. Tetapi tak lama kemudian mereka balik lagi pacaran. India malah datang ke Prancis dan sempat tinggal di sana selama 9 bulan. Tapi karena merasa kangen keluarga dan kampung halamannya, India memutuskan pulang lagi ke Inggris. Dan sesuatu terjadi yang menghancurkan hidupnya. Pada tanggal 29 Januari 2016, ia dan beberapa temannya memutuskan untuk pergi minum-minum di klub malam seperti biasanya. Saat itu pukul setengah 12 malam, mereka tiba di NB Cocktail Bar and Club di Northampton. Malam itu berjalan dengan lancar awalnya. Mereka bersenang-senang di klub itu, dan seiring bertambah malam pengunjung pun bertambah banyak. India dan teman-temannya akhirnya terpisah. Pada pukul 1 dini hari, India berakhir di luar klub sendirian. Dia mencoba mencari temannya tapi tidak ketemu. Teman-temannya ternyata masih di dalam klub itu dan juga berusaha mencari India, namun tidak ketemu juga. Dan setelah beberapa saat teman-temannya berasumsi kalau India mungkin sudah pulang ke rumah. India memutuskan untuk pulang ke rumah dan petugas keamanan klub membantu untuk memanggilkannya taksi. Tapi saat sopir taksi itu meminta ongkos taksinya dibayar lebih dahulu, India menjadi marah dan langsung keluar dari taksi itu. Lalu dia mencoba untuk masuk kembali ke klub, tapi tidak diizinkan oleh penjaga pintu untuk masuk ke dalam lagi karena mereka pikir kalau India sudah terlalu mabuk. Tertangkap di kamera CCTV, dia berdiri di luar klub melihat ke handphonenya seolah-olah sedang mengirim atau membaca pesan. India rupanya menghubungi pacarnya, namun handphonenya saat itu tidak aktif karena baterainya habis. Tiba-tiba seorang pria berkepala botak dan mengenakan jaket tebal datang mendekatinya dan keduanya terlibat dalam percakapan. Pria itu bernama Edward Tenniswood yang berusia 52 tahun.
Terlihat Edward merangkul pundak India seperti menawarkan dirinya untuk mengantarkan India pulang ke rumahnya. Kamera CCTV itu merekam saat India berjalan ke taksi bersama Edward dan masuk ke dalamnya. Menurut saksi yang berada di dekat mereka, Edward mengatakan ke India, "Jangan khawatir, aku akan mengantarkanmu pulang ke rumah dengan selamat." Malam itu di taksi, Edward bilang ke sopir taksinya untuk menurunkan dia di alamat yang jauhnya beberapa meter dari apartemennya. Ini untuk menghindari si sopir taksi untuk tahu alamatnya yang sesungguhnya. Edward digambarkan oleh pemilik kamar sewaannya sebagai orang yang penyendiri dan tidak mempunyai teman. Dia sudah tinggal di apartemen sewaannya itu selama 5 tahun. Dia tinggal sendiri, tidak ada pasangan hidup maupun anak. Edward juga adalah seorang penderita OCD. Perabotannya di rumah itu ditutupi dengan lembaran plastik, koran tersebar di lantai, dan komputernya ditutupi dengan cling wrap agar tidak ada kuman yang menempel di sana. Tetapi anehnya, dia tetap akan memakai sarung tangan karet saat memakai laptopnya. Tetangganya menggambarkan rumah Edward sebagai rumah yang berantakan. Di rumahnya, pacar dari India mencoba untuk menghubunginya. Setelah mengisi daya baterai handphonenya, dia melihat ada miss call dan pesan dari India. Tetapi saat dihubungi, panggilan telepon itu langsung menuju ke voicemail. Saat itu pukul menunjukkan jam 3 dini hari. Keesokan harinya, keluarga Chipchase menjadi khawatir saat mereka tidak bisa menghubungi India. Mereka juga semakin khawatir saat India tidak muncul untuk shift kerjanya jam 4 sore di Calling Tree Bar. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kehilangannya ke polisi. Di hari berikutnya, polisi membuat pengumuman bagi siapa saja yang mempunyai informasi harap untuk menghubungi mereka. Dan ketika mereka memeriksa keamanan CCTV yang diambil dari luar klub, mereka melihat saat itu India didekati oleh seorang pria. Salah satu petugas mengenali pria itu dan saat dicek dia tidak memiliki catatan kriminal. Handphone dari India juga dilacak oleh polisi dan ditemukan sinyalnya ada di dalam rumah Edward. Pada tanggal 31 Januari, pukul 3:45 di sore hari, polisi menuju ke rumah Edward dan mendobrak pintu apartemen itu. Dan mereka menemukan India yang sudah tak bernyawa di kamar tidur Edward di lantai atas. Terbaring di atas kasur tipis di lantai tertutup dengan spray. Dan 3 jam kemudian Edward ditemukan berada di sebuah hotel. Edward juga sempat mencari berita tentang India di internet menggunakan komputer hotel. Saat itu dia sedang berada di lobi menonton TV sambil minum bir dan tampak tidak terkejut saat melihat polisi datang. Edward hanya mengatakan, "Saya terkejut kamu dengan cepat bisa ke sini." Saat dia ditangkap terdapat luka cakar di mukanya, di kaki, dan di sisi kiri dari lehernya. Menurut hasil otopsi dan pemeriksaan TKP, polisi memperkirakan kalau India panik saat dia sadar kalau dia berada di apartemen seorang pria asing. Dan dia mencoba untuk melarikan diri, tetapi Edward tidak memperbolehkannya. Edward malah melecehkannya secara seksual sambil menekan leher India dengan kuat. Ditemukan ada lebih dari 30 luka di tubuh India dan ada DNA dari Edward yang ditemukan di bawah kuku India. Dia juga mengalami memar akibat trauma benda tumpul di dahi, pipi, kepala, dan pinggulnya. Setelah penangkapannya, pers melaporkan kalau Edward pernah ditangkap karena penyerangan seksual hanya beberapa hari sebelum kasus India terjadi. Namun saat itu Edward dikeluarkan dengan jaminan. Dan beberapa hari setelah penangkapannya, tercatat ada 3 orang wanita yang melapor kalau pernah dilecehkan oleh Edward juga. Pada persidangannya di bulan Juli 2016, Edward banyak bercerita hal aneh. Dia memberikan kesaksian kepada juri seolah-olah dia berada di atas panggung. Dia tampak sangat menikmati perhatian dari penonton. Edward bersaksi kalau dia sering berkencan dengan banyak wanita cantik termasuk model terkenal. Dan dia mengatakan kalau India pergi ke rumahnya atas kemauannya sendiri bukan karena paksaannya. Dan Edward juga bercerita tentang India seolah-olah dia sangat mengenalnya. Hakim berulang kali mengatakan kepada Edward untuk mempersingkat kesaksiannya. Sampai di suatu titik, hakim meminta juri untuk meninggalkan ruang sidang karena ada kerabat dari India yang kesal mendengar kesaksian dari Edward. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim sempat berbicara dengan bibi dan paman dari India. Karena saat persidangan itu, orang tua dari India memilih untuk tidak hadir. Hakim mengatakan tidak ada hukuman yang dapat sepenuhnya mengkompensasi hilangnya India.
Setelah sidang berjalan selama 2 minggu, juri hanya membutuhkan waktu selama 1 jam 45 menit untuk menjatuhkan hukuman ke Edward Dennis Wood. Hakim berkata ini adalah kejahatan yang mengerikan. Hal itu dilakukan terdakwa untuk memuaskan nafsunya sendiri kepada seorang wanita muda yang cantik. Edward divonis penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun di penjara. Dan ketika dia dikirim ke penjara, dia mengeluh kepada tim hukumnya bahwa dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari tahanan lain dan dia takut nyawanya akan hilang. Edward akan berusia 82 tahun saat pertama kali dipertimbangkan untuk pembebasan bersyaratnya. Setiap orang yang mengenal India menjadi hancur karena kepergiannya. Lebih dari 100 karangan bunga ditinggalkan di luar tempat kerja India. Dan rekan-rekannya mengumpulkan lebih dari 3.000 pound sterling, hampir 60 juta rupiah untuk membantu keluarga India yang ditinggalkan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!